Ya, selamat malam ya, teman-teman. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dalam perkuliahan kita pada malam hari ini, mengenai bimbingan karir nih ya. Materi kita pada malam hari ini terkait dengan etika kerja profesional. Kerennya begitu. Baik, saya konfirmasi dahulu untuk jaringannya. Ya, selamat malam Mas Abdul Muiz sudah bergabung. Yang lain silakan saya tunggu. Saya konfirmasi dahulu untuk tampilan sama suara saya ya. Sudah dapat diterima di tempat Anda dengan baik atau belum ya. Minta tolong Mas Abdul Muiz, halo. Bisa dikonfirm di YouTube ya. Ketik aja di YouTube. Sudah bisa diterima atau belum ya tampilannya, atau masih muter-muter atau enggak ini Pak? Buffering ini ya. Ya, selamat malam teman-teman. Selamat malam Mas Jafar, Sidik, Mas Indra, Pradana, Wahyu Abadi, Bagus Priyanto, Kukuh Cahyo, Muhammad Sony. Ya, bisa ya? Baik. Baik, terima kasih. Sudah memberikan konfirm, bisa diterima suara dan tampilannya. Ya, untuk kali ini adalah teori yang ya cukup bagus ya. Artinya Anda juga harus paham mengenai etika kerja yang profesional itu yang seperti apa. Saya sampaikan ini mungkin bisa disebut, nanti kita akan bahas ciri-ciri ya. Jadi kalau ini ada di dalam diri Anda dan saya ya, mungkin bisa dikatakan Anda sudah profesional ya di dalam pekerjaan Anda sendiri, bidang Anda ya. Ini etika kerja kita seperti apa ya. Kenapa ini penting? Karena kalau nanti Anda sudah memiliki etika kerja yang profesional ini akan menunjang ya, dipastikan karir Anda. Ya. Ini pemahaman ini harus jelas karena kita tahu kalau ingin sukses ya pasti pekerjaan atau kita melakukannya itu harus dengan sungguh-sungguh. Nah, seperti apa yang profesional itu? Jadi etika kerja profesional ini diwujudkan ya untuk mengawal tingkah laku para profesional Anda semua yang rata-rata ini teman-teman yang ya, bergabung saat ini kan semuanya kebanyakan sudah bekerja ya. Anda ini para profesional. Supaya apa? Supaya Anda dapat menggunakan segala pengetahuan, kepakaran, dan kemahiran yang ada untuk tentu kebaikan semua pihak. Ini maksudnya. Ya. Kemudian profesional sendiri kalau diartikan ya, ini adalah mereka yang dapat memahami dan menghayati, ya, dalam tenan ya, bidang profesinya
selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk menyajikan karya ya, yang terbaik tentunya pada setiap pelaksanaan tugas. Nah, inilah yang disebut dengan profesional. Kalau Anda sudah memahami dan menghayati profesi Anda, ya, dan selanjutnya ini tadi meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, akan menyajikan yang terbaik, karya yang terbaik pada setiap pelaksanaan tugas ya, berarti Anda sudah profesional. Nah, hari ini kita akan melihat ciri-cirinya seperti apa. Nah, kita lihat ke diri kita dan juga nanti ya, harapannya kalau Anda jadi pemimpin ya, Anda bisa menerapkan juga kepada bawahan, ya, menyampaikan juga kepada bawahan terkait dengan etika kerja ini. Itu ya. Baik. Ini sedikit untuk memahami bahwa tentu harapannya kan etika kerja profesional itu terwujud. Tapi tentu ada hal-hal yang menghambat. Nah, ini perlu tahu dulu ya. Jadi sebelum kita masuk ke ciri-ciri etika kerja profesional, ini adalah hambatan-hambatannya. Yang pertama, tuntutan masyarakat akan hasil mutu kerja yang tinggi ya, dan tidak mentolerir adanya kesalahan. Nah, ini ada yang seperti itu. Kedua, kurangnya inovasi. Ya, biasanya hanya mengejar kemapanan, menyebabkan kurangnya rangsangan para ahli untuk merambah hal-hal yang baru di bidangnya. Jadi terlalu puas dengan yang sudah, kemudian stagnan di situ, tidak memunculkan sesuatu yang baru atau inovasinya itu kurang. Ya. Oke. Yang ketiga, ini juga bisa terjadi ya, beban budaya etnis. Ya. Beban budaya etnis. Setiap etnis itu kita. Misalnya Jawa atau nanti Anda ada juga, saya tidak tahu. Kalau di sini ya sebagian besar Jawa. Gitu. Kalau ada juga etnis yang bisa langsung sangat berbeda gitu ya. Setiap etnis biasanya mempunyai ini semacam keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang itu kadang-kadang bisa menghambat. Ya. Di budaya Jawa misalnya ini saya kasihkan ini contohnya ada senioritas. Ya. Orang Jawa itu anti konflik. Saya sampaikan ini karena saya orang Jawa, jadi tentu ada contoh-contoh yang lain dari etnis Tionghoa, etnis mungkin ada juga Sunda, ada juga mungkin Batak atau mungkin yang lain ya. Tetapi ini saya contohkan di budaya Jawa. Ya. Ada senioritas, kemudian anti konflik. Orang Jawa itu sukanya adem ayem sebenarnya ya, tidak terlalu suka konflik ya. Ya dalam tanda petik itu kadang-kadang bisa menyebabkan ya apa namanya, orang Jawa itu banyak sungkannya itu loh ya, sungkanan. Baik sebenarnya, tapi ada juga masalah di situ ya. Kemudian ikatan keluarga yang kuat. Nah, ini yang agak sulit ya. Jadi kalau sebenarnya kan tidak boleh. Saya nggak tahu ini ada apa ini ya. Jaringannya gimana ya? Bisa ya? Oh ya bisa, tidak ada masalah. Oke, muncul apa? Baik, saya kembali ya. Jadi
Bahkan kalau ikatan keluarga yang kuat itu menjadi ciri yang sangat-sangat kental di etnis Jawa atau di budaya Jawa. Jadi ini juga ada kesulitan tentunya ya, ada kesulitan di situ. Jadi kalau dari keluarga ya gimana ya? Padahal kalau di dalam KKN itu ya korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah, nepotisme ini yang berat ini ya, berat ini. Jadi ikatan keluarga yang kuat ini juga membawa kadang-kadang kita sering terjadi nepotisme gitu. Padahal itu tidak boleh ya, dalam profesional itu tidak boleh. Kemudian doktrin kehidupan spiritualistik. Nah, ini juga jadi mitos-mitos itu kadang-kadang di dalam budaya etnis itu masih muncul. Dan itu bisa menghambat juga. Tidak boleh begini, tidak boleh gini. Nah, paling banyak itu biasanya ini juga terkait dengan jenis kelamin. Wanita tidak boleh melakukan ini, melakukan ini bagiannya laki-laki, misalnya seperti itu. Itu banyak lagi ya jenisnya untuk setiap etnis. Tentu setiap etnis punya gitu. Nah ini juga bisa menghambat etika kerja profesional. Ya. Kemudian itu tadi hal yang menghambat, hal-hal yang mengancam itu juga ada. Ada paham materialisme. Materialisme ini pencapaiannya atau dia menganggap bahwa apa istilahnya material itu adalah yang paling utama. Jadi penguasaan atas material sebagai ukuran keberhasilan hidup. Ya. Jadi bukan pencapaian pengabdian, bukan tingginya ilmu atau kreativitas, tetapi diukur dengan material, harta, kekayaan. Nah, itu kalau orang kaya sudah dianggap berhasil. Gitu ya. Ini juga ini mengancam, ya, mengancam. Karena apa? Nanti akan muncul banyak ya, menghalalkan segala cara, saya berbahaya. Feodalisme, status sosial sebagai tujuan akhir peningkatan diri, ini juga bisa mengancam. Gelar keahlian sebagai status sosial dan bukan modal keilmuan untuk mencapai taraf ilmu yang lebih tinggi atau bekerja lebih baik. Jadi apa namanya? Prestis bahasanya. Kalau titelnya belakangnya itu panjang gitu ya, ya menganggap itu wah di ya kita tidak bisa memungkiri memang ini terjadi. Ya, kadang-kadang di lingkungan masih ada yang seperti itu. Ya. Atau mungkin di keluarga juga atau yang lain. Ya, ini juga mengancam. Kemudian kurang percaya diri sehingga enggan untuk memberikan jaminan garansi dari mutu kerjanya. Jadi kurang percaya diri, kurang komitmen terhadap kesanggupan. Dan kadang-kadang ini merasa segan untuk berbeda dengan yang lain atau tampil beda. Jadi ini kurang percaya diri ini juga mengancam. Ya. Seringkali ini masih ada di dalam. Kalau Anda bahkan saya bisa katakan kalau tidak percaya diri ini ya kemungkinan besar Anda tidak bisa ya, profesional ya tidak bisa memiliki etika kerja profesional. Nah untuk menjelaskan ini ya kita akan melihat ciri-cirinya dan pedoman yang mungkin patut untuk menjadi panduan kita. Ya. Ini mungkin ya bisa jadi, bisa lebih dari 7 ini ya sebenarnya. Ini saya ambil dari buku ya, dan itu terkait dengan bagaimana profesional masyarakat dan kerja itu menganggap ya, kalau dia memiliki ini, nah itu sudah
profesional. Ya, beberapa buku mendukung untuk itu. Nah, ada 7 ini. Coba Anda perhatikan ya. Yang pertama cemerlang atau kemauan yang keras. Ya, cemerlang itu, nah, cemerlang kan agak sulit ya. Kemauan yang keras itu mungkin lebih jelas ya. Sikap berinisiatif atau sikap kreatif. Ketiga, niat yang betul. 4, bertanggung jawab terhadap masyarakat atau dalam hal ini menepati janjinya. Ya. 5, memiliki komitmen terhadap kerjanya. 6, jujur. 7, bersyukur. Jadi kalau kemarin di awal-awal kita mempelajari perilaku individu, sekarang kita akan melihat kalau Anda memiliki ini, sifat-sifat ini ada di dalam diri Anda, di dalam pekerjaan Anda dianggap profesional. Ya, etika, memiliki etika kerja profesional. Gitu ya. Oke. Sedikit untuk saya jelaskan yang dimaksud dari 7 ini ya. Tentu saya jelaskan mungkin untuk memperjelas saja. Ya, untuk memperjelas. Jadi mereka yang bekerja dengan cemerlang ini biasanya tidak melakukan tugasnya dengan sambil lalu saja, biasanya gitu. Atau setengah-setengah. Jadi naik kerja itu setengah-setengah itu bukan yang ini. Tidak menganggap pekerjaan dan tugas hariannya sebagai beban atau suatu rutinitas yang membosankan. Ini orang yang punya apa ya, kecemerlangan ya, kemauan yang keras juga. Mereka melaksanakan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh, ini yang digarisbawahi itu ya. Apabila mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya, dia akan selalu mencari jalan untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah itu. Ya. Dia juga tidak mudah putus asa, tidak mudah patah semangat. Ya. Mereka juga memiliki disiplin diri yang kuat, akan bisa bekerja dengan baik. Ya. Harus kita perhatikan. Jadi kalau Anda memiliki kemauan kerja yang keras dan punya disiplin ini, nanti harapannya Anda dimanapun dalam semua keadaan, pasti Anda bisa bekerja dengan baik. Itu ya, ada kemauan kerja loh ya, jangan salah ya. Bukan hanya sekedar kemauan kita, keinginan kita yang ngotot gitu, tapi ini lebih kepada kemauan kerja yang keras. Ya, tidak setengah-setengah kalau kerja. Totalitasnya kelihatan di sini. Ya. Yang kedua, sikap berinisiatif. Jadi kalau punya kreatif, tidak tunggu gitu ya. Anda perhatikan di sini. Pekerja yang mempunyai inisiatif akan melakukan usaha atau sesuatu sebelum dipaksa oleh keadaan atau diarahkan untuk melakukannya. Jadi orang kreatif itu biasanya dia mempunyai inisiatif. Ya. Setiap pekerja yang mempunyai keahlian tersendiri dalam bidang-bidang yang digeluti, yang beretika akan senantiasa giat berusaha untuk mengembangkan tadi ide-ide. Jadi berinisiatif di mana mereka bekerja. Nah, ini kelihatan. Nah, nanti kalau ya semoga Anda menjadi pemimpin nanti itu kalau Anda mempunyai anak buah itu bisa ya, bisa menilai ya, oh ini kreatif ini beda ya. Ini anggere wis pokoke asal lu tapi ada yang mungkin Anda lihat dia tidak disuruh dan lainnya dia berinisiatif juga. Dan Anda juga sekarang juga melihat apa saya masuk dalam kategori ini ya.
Apakah saya itu lebih banyak diamnya dalam arti itu tidak ada sumbangsih untuk berinisiatif, ide-idenya itu bagaimana, atau lebih cenderung ya, lebih cenderung ya ikuti perintah saja ya, perintah baru dilakukan. Ternyata bukan seperti itu ya. Yang profesional itu justru punya kreativitas. Mereka dituntut bersikap kreatif, yaitu selalu ingin mengembangkan jenis pekerjaan yang ditekuni ke arah yang lebih baik maupun terutama hasilnya dalam pekerjaan. Dan ini bagi orang-orang yang mempunyai sikap kreatif ini biasanya juga memiliki ini, tidak ada istilah menyerah atau putus asa. Adanya permasalahan misalnya justru itu memicu untuk memecahkan. Piye caranya? Mengembangkannya bagaimana? Ini yang kedua. Yang ketiga, niat yang betul. Ya, ini harus kita pahami. Saya rasa ini ya, hampir semua dari teman-teman itu pasti memiliki niat yang betul. Tetapi Anda pahami ini beberapa penjelasan yang perlu Anda pahami maksudnya ya. Orang yang tidak mempunyai niat yang betul semasa bekerja tidak akan bisa bekerja dengan baik. Orang tersebut tidak akan memiliki komitmen terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Jadi banyak orang ya yang bekerja tanpa memahami kenapa mereka bekerja. Ya, ini penting ya. Selain kadang-kadang kita pahami hanya ya ingin sekedar untuk hidup saja, gitu ya. Jadi asal bisa menghidupi saya itu maaf tidak salah, tetapi terlalu dangkal. Jadi harus punya niat yang betul. Ya, niatnya harus ya lebih mulia sih kalau saya bilang gitu ya. Kalau seolah-olah kok disebut betul gitu ya. Sebenarnya ini ya kerja yang kita lakukan itu ya nanti ada beberapa ya. Nanti mungkin di akhir saya akan nyampaikan terkait dengan etos kerja ya, untuk mendongkrak etos kerjanya itu. Jadi kita kerja itu bukan karena terpaksa, bukan hanya sekedar ya, sekedar untuk hidup saja dan lainnya. Jadi harus punya niat yang betul. Jadi oleh sebab itu kalau nanti Anda bekerja, kalau niatnya betul, kita melakukannya pasti ikhlas. Ini penting ya. Ikhlas itu bermaksud nih loh, murni atau bersih. Tidak ada campuran motif atau tujuan seperti ingin supaya dipuji orang, ingin mendapat nama karena terpaksa dan sebagainya. Nah, ini yang harus diluruskan. Kita tidak memungkiri teman-teman ya, teman-teman mahasiswa maupun yang sudah bekerja saat ini, mungkin memang bisa jadi ya, pekerjaan yang kita lakukan sekarang ini karena terpaksa misal. Tapi jangan sampai keterpaksaan tadi membuat kita hanya melakukan pekerjaan itu secara terpaksa. Tapi ubahlah, ya, ubahlah sehingga kita bekerja ini dari situ ikhlas untuk apa? Murni bersih, tidak ada keinginan yang lain tadi. Ya, ya. Kalau bahasa ya teman-teman yang lebih ke spiritual gitu ya, ya bekerja itu ibadah misalnya. Nanti kita bahas itu di minggu-minggu yang akan datang ya. Itu untuk menunjukkan. Tapi ini saya nyampaikan dulu ciri-ciri untuk ketika kerja profesional. Nanti terlalu melebar. Yang ketiga ini tadi niat yang betul. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap masyarakat
serta menepati janji. Ya. Jadi etika kerja profesional turut menekankan tanggung jawab pada masyarakat. Ternyata seperti itu. Ya. Jadi kalau orang yang punya profesionalisme ternyata tidak hanya untuk mementingkan keuntungan semata-mata diri kita, tetapi juga memikirkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Tanggung jawab pada masyarakat ini penting, teman-teman ya. Karena kalau nanti Anda punya banyak proyek atau yang lainnya, kalau melupakan ini nanti akan menimbulkan masalah. Jelas? Nah, dalam hal ini mungkin Anda tidak mulu-mulu ke apa ya? Ke tadi bertanggung jawab pada masyarakat. Sebenarnya kalau Anda di dalam pekerjaan maupun di lainnya itu sesuai apa yang Anda lakukan sesuai ya dan Anda mau menepati janji Anda itu sudah luar biasa. Itu yang penting ya. Jadi jangan mudah juga membuat janji kalau sulit dilaksanakan. Jadi kalau apa yang kita katakan, apa yang perjanjian itu ya harus dilakukan, ya ditepati lah bahasanya. Jadi kalau kita apalagi kepada orang lain sekitar kita maupun masyarakat, termasuk keluarga, kalau misalnya Anda janji di keluarga. Ya. Jadi etika ini bukan hanya bisa diterapkan di dalam pekerjaan, tetapi juga di lingkungan kita. Ya. Menepati janji itu kan bukan hanya di pekerjaan, ya, tapi kalau dalam konteks ini, ya ini merupakan ciri orang yang mempunyai etika kerja profesional. Itu menepati janji. Oke, jelas ya? Kelima, memiliki komitmen terhadap kerjanya. Nah, ini komitmen. Komitmen yang dimaksudkan adalah ini, menunjukkan perhatian dan sungguh-sungguh terhadap apa yang dilakukan, sehingga menyumbang ke arah berhasilnya mutu kerja yang cemerlang tadi, mutu kerjanya yang luar biasa. Jadi perhatian dan bersungguh-sungguh, itu yang dimaksud dengan komitmen. Jadi keberanian Anda bertindak untuk ya, melakukan pekerjaan tersebut, ya tentu dengan otomatis dengan perhatian dan bersungguh-sungguh tadi, itu adalah komitmen Anda terhadap pekerjaan Anda. Anda yakin dengan pekerjaan, tetapi komitmen itu sudah merupakan tindakan keberaniannya. Kalau masih hanya keinginan itu belum, ya. Jadi keberanian untuk bertindaknya itulah komitmen, ya, dengan sungguh-sungguhnya tadi. Kalau keinginan banyak orang bisa jadi saya juga ingin Pak melakukan itu dengan sungguh-sungguh, tapi yang dimaksud komitmen ini menunjukkan langsung dilakukan, sehingga yang dimaksudkan di sini ukurannya adalah hasil atau mutu kerjanya itu terlihat di situ. Ya. Kerja yang dilakukan haruslah senantiasa mencari peluang-peluang untuk meraih keberhasilan dalam bekerja. Itu tadi yang karena sungguh-sungguh. Peluang mesti dicari dan itu bukan hasil pemberian. Kalau begini, ada konsep di mana kadang-kadang peluang untuk kesempatan itu pikirnya ya, itu tiba-tiba bahasanya mak bedundu gitu ya. Terus muncul terus Anda dapat ya. Nah, itu oke lah, itu bisa jadi memang pernah atau ada. Kalau itu memang dari yang kuasa bisa saja terjadi. Tetapi bagi orang-orang yang rasional, peluang itu bisa dihasilkan, dicari, jadi
untuk memperoleh kesempatan peluang itu diusahakan. Ya. Jadi bukan terus berduduk begitu. Itu orang yang sungguh-sungguh dalam komitmennya tidak seperti itu. Ya. Bertahap meningkatkan keberanian untuk memberikan jaminan komitmen terhadap mutu kerja serta menegakkan kesadaran hukum. Ini salah satunya. Kokoh menjaga reputasinya, satu kata dengan perbuatan. Apa yang dikatakan yaitu yang dilakukan. Ya. Teguh menepati komitmennya dan dapat diandalkan. Ini yang dimaksudkan untuk yang kelima. Oke, baik. Sekarang yang keenam, jujur. Ya, ini untuk ini mungkin sifat ini ya bukan hanya di dalam ketika kerja profesional, tetapi di semua kehidupan ya. Jujur ini. Bahkan saya bisa bersaksi kepada Anda bahwa kalau Anda jujur, ya, kalau Anda betul-betul orang yang jujur, saya bisa mengatakan bahwa dimanapun Anda hidup, Anda bisa. Jadi Anda bisa hidup dimanapun kalau Anda merupakan orang yang jujur. Jangan takut, ya. Kalaupun di sekitar Anda tidak mendukung, Anda punya dukungan yang paling besar itu yang kuasa. Ya. Oke, saya perjelas di sini. Sifat jujur dapat membentuk hubungan yang sehat di antara sesama pekerja. Pekerja dengan pimpinan, dengan pelanggan, atau orang lain yang berurusan di dalam pekerjaan tersebut. Jadi, bahkan saya bisa menyampaikan bahwa dengan modal keyakinan atau kepercayaan dari orang lain, Anda bisa bekerja. Dan saya bisa menyampaikan banyak peluang, kesempatan, pekerjaan, kesuksesan seseorang itu bersumber dari kejujuran ini. Ya. Jadi dipercaya orang itu melebihi. Jadi kalau sudah dipercaya, tetapi maaf, sekali Anda sulit dipercaya orang atau Anda tidak jujur atau diragukan oleh orang, itu wah, itu menempel nanti sifat itu dan itu sulit untuk mengembalikannya. Walaupun Anda bilang ya sekarang sudah bertobat atau bagaimana, itu orang yang sudah pernah misalnya Anda tipu, Anda bohongi, itu agak sulit nanti untuk kembali mempercayai. Jadi sifat jujur dan benar ini dapat mencegah segala macam ya sakwa sangka, tipu daya, dusta, sehingga orang dapat menemukan kepercayaan diri dari orang lain ya, lingkungan. Ini pasti dapat membantu lah nanti dalam pekerjaan Anda. Ya. Kalaupun Anda seorang pimpinan, Anda bisa bayangkan, Anda pasti senang kalau anak buah Anda semuanya orang yang jujur. Ini penting. Ya. Jadi kita juga harus belajar menilai diri secara objektif dan jujur. Ini juga ya. Ingatlah bahwa semua itu dapat melalui proses belajar, berevolusi, dan transformasi. Jadi ini penting. Jangan ikut apa ya istilahnya semboyan orang dunia lagi, apa jujur ajur misalnya, enggak ya. Jujur jubah, jujur itu mujur gitu ya, oke ya, baik, saya lanjutkan yang terakhir, yang ketujuh ya, ini gongnya ya, depan saya bersyukur.
Jadi kalau saya taruh di sini karena ini ya istilahnya di bukan berarti ini di belakang begitu ya taruh ini, tapi ini karena runtutan di dalam pekerjaan ya. Ada orang yang mengatakan bersyukur dulu baru bisa melakukan yang itu. Tapi ini 7 itu ciri itu muncul bukan berdasarkan urutan ya. Perhatikan. Jadi bersyukur adalah sebenarnya bentuk ucapan terima kasih kita kepada Tuhan yang memberikan anugerah kepada Anda dan saya. Ucapan terima kasih kita bersyukur. Jadi apa yang kita terima saat ini itu anugerah. Kalaupun Anda hebat, ya, berkati oleh Tuhan, dirahmati oleh Tuhan, mempunyai banyak kerjaan yang sukses, semuanya itu kita pahami adalah anugerah. Walaupun ya, maaf, itu memang ada jerih lelah Anda di situ. Tetapi ya bagi orang yang beriman, Anda juga tahu bahwa kita mempunyai Tuhan. Ya, segala sesuatu keberhasilan kita itu tanpa ridhonya, tanpa kerelaan Tuhan di sana, Anda dan saya tidak bisa mendapatkan itu. Ya. Jadi kita perlu bersyukur untuk itu. Perhatikan, orang yang paling menderita hidupnya adalah orang yang tidak bisa bersyukur pada Tuhan atas apa yang telah diterima dalam hidup. Dia tidak bisa bersyukur atas ya berkat, kekayaan, kelimpahan, prestasi, kerjaan, kemampuan, keahlian, apapun. Semuanya serba apa? Komplain. Ya. Sulit sedikit menderita komplain pada Tuhan. Aku kok begini, yang lain enggak. Ya, ini orang yang paling menderita. Orang yang paling menderita selalu menyalahkan Tuhan. Oke. Hidupnya dipenuhi dengan apa? Keluhan, rasa marah, iri hati dan dengki, kecemburuan, kekecewaan, kekesalan, kepahitan, dan keputusasaan. Biasanya. Oke. Jadi kalau ini ada di dalam diri kita atau saya dan Anda itu dikit-dikit udah ngamuk, udah marah-marah, iri hati, ya warning, langsung kembali, ingat ya. Kalau teman saya misalnya kita baru takabur, dia bilang istighfar, ya, menyeru nama Tuhan, itu juga ya. Jadi kalau kita tidak bisa bersyukur, yang muncul ini jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan kalau ini muncul Anda kita lihat ini warning ya. Warning. Kita sendirilah, kita sendiri yang eh, memahami diri kita. Hati-hati kalau ini sudah muncul-muncul, wah jangan-jangan saya ini sedang eh, komplain dengan Tuhan, tidak bisa bersyukur. Biasanya orang sering mengeluh, ya, sering kecewa, cemburu, prihatin, ini biasanya itu. Ya. Harus diingat bahwa apa yang membawa keuntungan bagi kita itu adalah semata-mata karena karunia Tuhan. Ini penting. Sebab itu, Anda dan saya perlu belajar bersyukur atas apapun yang kita alami. Percaya ya, kita juga punya